Dialog kita lanjutkan masih bersama Mas Wawan Purwanto, Mas Rizal Sukma, dan Bang Bara Hasibuan. Ini tadi ada dikatakan oleh sama Mas Wawan bahwa substansi dari yang disampaikan oleh kedua capres ini sebetulnya tidak menyentuh apa yang mestinya menjadi prioritas bagi kedua pemimpin nantinya. Ini siapa yang mungkin senior. Begini, yang pertama saya kira yang perlu kita lihat juga yang namanya persoalan hubungan internasional ataupun politik internasional dan ketahanan nasional itu kan begitu kompleksnya ya. Jadi menurut saya agak sulit misalnya kedua kandidat itu bisa menyampaikan semua persoalan dalam waktu yang sesingkat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa memang pentingnya persoalan yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh Mas Wawan tadi ya. Nah, oleh karena itu kalau kita merujuk kembali kepada debat semalam, itu dengan tegas dan jelas disebutkan oleh Pak Jokowi bahwa salah satu prioritas untuk pertahanan pembangunan pertahanan negara itu adalah di bidang modernisasi pertahanan, termasuk ya soal cyber defense, dan bahkan juga mungkin kita juga harus mulai memikirkan bagaimana mengintegrasikan semua komponen defense itu menjadi hybrid defense gitu ya. Nah, cyber defense ini tentunya yang sangat terkait dengan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi ya, dan kita memahami betul memang di situ kelemahan kita memang masih secara nasional masih tampak dengan begitu jelas ya. Jadi oleh karena itu kenapa Pak Jokowi juga memberi penekanan pada pentingnya kita memulai memikirkan bagaimana untuk membangun cyber defense itu. Nah, yang ketiga ya, ini berkaitan dengan disampaikan oleh Mas Wawan tadi, mungkin bukan teknis ya, tapi lebih konkret gitu loh. Meskipun kalau kita lihat keseluruhan terutama pada pidato pembukaan opening statement itu kan jelas ada kerangka visionary-nya dulu ya, tentang siapa kita, di mana kita berdiri di dalam konteks geopolitik dan geoekonomi yang lebih luas, yang memunculkan apa yang sekarang disebut sebagai doktrin Jokowi untuk politik luar negeri ya, yaitu bagaimana kita melihat Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang tantangannya itu adalah bagaimana mengarungi dua samudra strategis yang kita miliki itu. Nah, baru kemudian diturunkan kepada beberapa prioritas ya. Memang prioritas itu sebenarnya masih ada beberapa lagi ya, tapi kan pertimbangannya lebih soal teknis ya, dengan 4 menit dan sebagainya. Jadi Pak Jokowi hanya memberi fokus kepada 4 hal yang tadi malam disampaikan untuk politik luar negeri, dan 3 hal untuk persoalan pertahanan negara. Meskipun dari awal disadari kita berbicara tentang ketahanan nasional ya, yang mencakup semua aspek dari ideologi politik, keamanan, ekonomi dan ideologi ya. Kita secara sengaja memang tadi malam Pak Jokowi tidak mengangkat persoalan misalnya soal ketahanan pangan, ketahanan energi, karena toh ini juga akan menjadi harusnya juga itu menjadi salah satu, itu bagian dari ketahanan nasional gitu ya. Jadi tanpa adanya ketahanan energi, ketahanan pangan, saya kira juga ketahanan nasional itu tidak utuh kan. Bahkan sebetulnya yang lebih banyak membicarakan itu adalah Pak Prabowo dengan banyak bicara soal ekonomi di sana. Ya, itu kan debat berikutnya ya, pada tanggal 5 Juli ya, kita berbicara secara lebih spesifik tentang energi. Enggak, soal ekonomi kan semalam juga Pak Prabowo lebih banyak menyinggung artinya ada kaitan soal kesejahteraan. Ya, silakan. Ya, bahwa soal pentingnya kita mengurangi kemiskinan, menciptakan prosperity ya, kemakmuran, itu bisa menjadi landasan pokok bagi penguatan ketahanan nasional kita. Jadi dan memang debat tadi malam itu kan, kalau presidential debate itu debat calon presiden tidak perlu masuk ke dalam hal yang terlalu detail ya Mas Wawan. Jadi itu kan sebetulnya kita akan melihat grand strategy dan visi secara besar dari masing-masing kandidat. Ini kan sebetulnya menarik. Kalau bicara soal misalnya jenis tank apa yang kita butuhkan atau satelit apa, itu saya pikir tidak perlu terlalu detail. Yang penting bagaimana presiden nantinya terpilih itu mempunyai komitmen untuk bisa tentu saja menjawab berbagai macam tantangan geopolitis ya, dan karena memang Indonesia adalah bagian dari komunitas global dan peran Indonesia sudah makin lama semakin besar, juga berkaitan dengan kenyataan bahwa letak geografis kita sangat strategis ya. Itu bagaimana presiden itu punya visi secara besar, secara grand gitu ya. Di samping juga tentu kalau kita ingin berbicara bagaimana meningkatkan kapasitas pertahanan kita yang berhubungan sangat erat dengan ketahanan kita, tentu saja pada akhirnya kan itu berhubungan dengan budget ya. Sekarang ini kita kan hanya spend 80 triliun dari total GDP kita, atau kira-kira 0,8 dari 0,9 dari total GDP. Nah, itu kan untuk negara seluas kita, sebesar kita, sestrategis kita, itu suatu spending ya, pengeluaran yang sama sekali tidak ideal. Bandingkan dengan Singapura, kalau nggak 3% ya dari total GDP. Negara sangat kecil, pulau kecil, lebih kecil dari Jakarta, itu pengeluaran untuk pertahanannya
3,8% dari GDP. Nah, kita kan jauh lebih besar, tapi hanya 0,9 dari total GDP. Nah, ini kan harus kita tingkatkan. Nah, pada akhirnya menentukan memang adalah ekonomi, ini kebijakan ekonomi yang tepat untuk bisa meningkatkan Kalau boleh saya pertumbuhan simpulkan, ekonomi kita. maaf, kalau kita bicara soal ketahanan nasional tadi kan ada politik, ada ekonomi segala macam. Kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo semalam, memang lebih menekankan bahwa ketahanan nasional ini dengan yang menjadi prioritas adalah di bidang ekonomi. Ya, karena memang kalau misalnya ekonomi kita tidak kuat, ya rakyat kita tidak prosperous, Tidak makmur. tidak mampu secara keseluruhan, memang rentan dengan berbagai macam ancaman ya. Tentu saja berhubungan dengan soal terorisme, juga berhubungan dengan kemiskinan. Bukan salah satu penyebab utama, tapi bisa salah satu sebab kenapa suatu kelompok itu bisa direkrut untuk menjadi teroris. Karena ada kemiskinan dan tidak ada masa depan yang menjanjikan segala macam, tidak ada lapangan pekerjaan. Jadi kemiskinan itu memang jadi salah satu tolak utama dari bagaimana kita bisa meningkatkan resilience kita, ketahanan kita sebagai bangsa kita, sehingga kita bisa lebih kebal, lebih resisten dalam menghadapi berbagai macam ancaman, baik secara internal maupun secara eksternal. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.